wajib mendiversi juga. Gagal lagi di kejaksaan, dilimpahkan ke PN, hakim anak wajib mendiversikan. Itu terus. Gagal lagi di tingkat pengadilan. Ya, hakim anak meminta hari persidangan. Barulah dia diproses, dikembalikan ke dalam proses peradilan pidana. Apa saja putusannya? Kalau umurnya 12 tahun sampai di bawah 14 tahun, itu hanya dapat dilakukan tindakan. Apa saja putusan jenis tindakan? Ada. Dikembalikan kepada orang tua, dimasukkan ke dalam pelatihan kerja. Dan di dalam putusan hakim, pelatihan kerja itu harus disebutkan di mana dia pelatihan kerja, supaya jaksa tahu di mana akan dieksekusi anak tersebut. Itu proses diversi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu atau kita lanjut terus dulu? Ya, Pak Muhammad Fauzi. Dari mana Pak? Hakim mana? Pengadilan Negeri Kolaka, Pak. Sulawesi Tenggara. Kolaka. Sulawesi Tenggara, Pak. Oke, silakan Pak Fauzi. Oke, di ujung penyampaian tadi, Pak, berkaitan dengan tindakan yang disampaikan oleh Bapak. Ya. Selain 12 ke 14, apakah ada ancaman pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud pada 82, khusus untuk penuntut umum, hanya ayat 3-nya hanya dapat diajukan dalam tuntutan dengan pidana penjara yang paling singkat 7 tahun. Mohon pencerahannya berkaitan dengan itu, Pak. Ya. Jadi kalau tindakan itu tidak ada dapat kita lakukan anak terhadap masuk penjara, Pak Fauzi. Dia ada tindakan, ada pidana. Di pidana tersebut ada beberapa macam. Ada pidana di dalam lembaga, ada pidana di luar lembaga. Dan terakhir, jadi filosofi dari Undang-Undang SPPA ini berbanding terbalik dengan filosofi yang ada di KUHP, Pak. Jadi kalau di KUHP, ancaman yang terberat dulu, hukuman mati, 20 tahun penjara, berderet sampai hukuman tutupan. Tapi ketika kita pegang perkara anak, filosofi Undang-Undang SPPA itu yang paling teringan dulu Pak diberikan. Kalau memang pidana ya Pak ya, bukan tindakan. Kapan dia dapat diterapkan hukum pidana? Umur anak yang telah berumur 14 tahun sampai di bawah 18 tahun. 14 tahun sampai di bawah 18 tahun itu pidana boleh. Kalau untuk tindakan, anak boleh diberikan pada umur 12 tahun sampai sebelum 14 tahun. Itu putusan Bapak ditindakan saja. Tidak ada dia bisa dipenjara 7 tahun, tidak ada dia akan bisa masuk ke pidana. Namun untuk anak yang 14 tahun sampai di bawah 18 tahun, ancamannya hukumannya misalnya walaupun 7 tahun, Bapak bisa memberikan ketindakan. Ini nih ketentuan undang-undangannya hebatnya. Untuk yang ringan, bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa memutuskan ke yang berat. Nggak bisa dari tindakan bapak ganti dia ke pidana. Tapi dari pidana bapak akan putus perkara tersebut, bisa bapak berikan dia tindakan. Selagi bisa yang ringan, bapak boleh. Tetapi kalau dia yang ringan, sebenarnya dia tindakan, bapak kasih pidana, dia nggak boleh. Di dalam pidana pokok pun ada putusan yang paling teringan, Pak. Ini yang banyak yang tidak dipahami oleh orang tua anak pelaku, oleh masyarakat. Ketika dia katakan anaknya gagal di diversi,
waduh, anak saya disidangkan nanti, anak saya masuk penjara nanti. Ternyata di dalam putusan, dalam tuntutan dan putusan hakim nantinya, ketika berproses, menurut Bapak dia pantas mendapatkan pidana peringatan, itu pidana yang paling teringan. Bahwa Bapak nanti akan memberikan wejangan, teguran. Apa yang Bapak Hakim dan Ibu Hakim sampaikan di dalam wejangan dan teguran, itulah putusan Bapak. Contoh, nak, dek, besok ada jangan berantem-berantem lagi ya. Jangan ribut, jangan emosi, jangan gampang main tangan, main pukul saja. Adek harus belajar agama yang kuat, jadi emosional adek jangan gampang marah, membludak. Itu putusan Bapak. Dan dia tidak boleh masukkan penjara, tidak menghapus kemerdekaannya. Nanti bagaimana jaksa mengeksekusi? Jaksa membacakan, Bu, PK Papas, Dek, nih kemarin kan udah sidang, bilang Pak Hakim, adek jangan gampang emosi, adek jangan gampang main pukul orang. Keadaan seperti itu, adek kami kembalikan ke orang tua adek. Bu, binalah anak ibu ya, jangan nakal-nakal lagi. Dah, saya udah eksekusi itu. Itu bilang Pak Hakim tadi, itu bilang Bu Hakim tadi. Dah, silakan pulang. Tanda tangan ini bahwa saya sudah eksekusi anak ibu. Karena masyarakat tidak paham, dia merasa dengan tidak bisa diselesaikan dengan cara diversi, dia pikir anaknya akan masuk penjara. Dan ring-ring tabel di hukum pidana tersebut hakim harus lalui dulu. Ini pantas nggak ya si anak ini, sebandel ini, senakal ini diberikan hukuman peringatan? Pertimbangan, oh tidak pantas. Ini nakalnya anak ini kelebihan nih. Ini bagusnya di pelatihan kerja aja kasih. Ring-ring tabel itu Bapak Ibu lalui dulu. Kalau sudah dilalui yang pantasnya dia masuk penjara, barulah ada sisi-sisi yang dilihat kenapa dia harus masuk penjara. Kejahatannya kriminal tinggi, ya kan, membahayakan terhadap diri orang, dia masuk jaringan internasional dalam pengeboman atau jaringan narkoba yang luar biasa, yang bukan dia sebagai alat, tetapi memang otaknya juga dia ikut. Anak lepas, silakan. Tetapi kalau masih ada sisi-sisi orang tuanya ada, dia sekolah, kejahatan dia tidak begitu, kriminalnya tinggi, udah tidak, jangan kita masukkan ke penjara lagi. Pak, izin Pak, boleh menyampaikan Pak? Ya, silakan Pak Boji. Jadi yang kami tangkap seperti ini Pak, meskipun dia di usia 12 sampai 14, ya, usia 12-14, namun apabila ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, itu dari penuntut umum tidak bisa mengajukan tuntutan tindakan Pak, sebagaimana yang tadi saya sebutkan pasal 82 itu. Oke. Dan yang kedua Pak, tadi Bapak mengkelompokkan terkait dengan 12-14 itu tindakan, 14-18 itu bisa pidana pokok. Oke. Kami mohon diluruskan Pak, itulah tadi di awal Bapak menjelaskan bahwa tujuan dari adanya diklat supaya kita dapat mengetahui, jangan cuma membaca pada undang-undangnya saja. Jangan sampai kami ada kesesatan dalam berpikir Pak. Iya Pak Boji. Ini siapa mohon pencerahannya, khususnya terkait pada poin penjelasan dalam undang SPPA itu sendiri. Disebutkan anak yang berumur kurang dari 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang mencapai 12
sampai 18 dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Jadi range usia yang kami tangkap di sini Pak 12 sampai 18. Mohon pencerahannya Pak, jangan sampai kami ada kesesatan dalam berpikir analisa penjelasan tersebut. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Siap Bapak. Ini benar-benar jangan sampai kita menangani perkara tersebut menjadi suatu masalah. Karena kita tahu untuk perkara anak itu pemerhati anak betul-betul mengawasi kasus ini. Apalagi suatu perkara anak yang menarik perhatian. Kita pegang perkara anak, kita yang bermasalah. Untuk pertanyaan Pak Fauzi sangat bagus. Prinsipnya Pak Fauzi, Bapak-bapak Ibu-ibu, perkara anak yang 12 tahun sampai di bawah 14 tahun, Bapak Ibu hanya boleh menjatuhkan putusan dan jaksa hanya boleh menuntut ditindakan. Tidak boleh masuk ke pidana pokok. Nah, nanti Bapak-bapak Ibu udah tahu tuh pasal berapa aja tindakan. Bisa nanti kita buka slide-nya sedikit. Selanjutnya, prinsip untuk pidana pokok, Bapak jaksa dan Bapak hakim ketika memutus perkaranya, umurnya sudah 14 tahun sampai di bawah 18 tahun dan ancamannya 7 tahun ke atas. Barulah Bapak boleh memutus perkara anak itu pidana pokok. Ada 5 jenis pidana pokok itu. Penjara paling terakhir. Pidana peringatan pertama. Pelatihan kerja. Pelatihan kerja di luar lembaga dan di dalam lembaga ada syarat-syaratnya. Itu untuk umur 14 tahun sampai di bawah 18 tahun. Pak, bagaimana Pak? Umur yang 14 tahun di bawah 7 tahun, di atas 7 tahun tersebut, ada sisi-sisi kita lihat. Yang berat tersebut kan pidana pokok tuh Pak, daripada tindakan. Karena dia berat, dia boleh Bapak jatuhkan ke pidana yang lebih ringan. Tindakan. Mungkin ada pertimbangan yang Bapak lihat, Pak ini tindakan aja. Jadi intinya yang berat ke ringan boleh, tapi tindakan yang ringan tadi kalau dia Bapak jatuhkan, tapi mungkin ada pasal jengkel dengan kita waduh aku kasih aja dia pidana pokok, itu nggak boleh. Nah, untuk